Pulau Jawa adalah sebuah kawasan yang menjadi pusat perkegiatan di Indonesia, baik pemerintahan maupun industri dan perdagangan. Kawasan yang identik dengan harta, kedudukan, dan kesenangan. Sebuah magnet bagi manusia untuk meningkatkan standar kehidupannya dengan konsentrasi penduduk sebesar 56% yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satunya limbah cair domestik. Limbah cair domestik adalah limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga seperti air seni, air tinja, dan air sabun. Limbah cair domestik ini menjadi dampak serius bagi lingkungan maupun masyarakat karena sebagian besar limbah cair domestik langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah dengan hanya 7% limbah cair domestik yang terproses di Indonesia. Sisanya mencemari perairan, dan untuk air tinja, sebagian besar dikelola hanya menggunakan ipal sederhana berskala rumah tangga, yaitu septic tank. Permasalahan ini timbul karena minimnya integrasi saluran pembuangan pada kota-kota besar di Indonesia, sehingga limbah domestik dibuang begitu saja ke perairan umum. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembangunan integrasi sewage system di perkotaan besar padat penduduk yang akan menghubungkan seluruh sistem pembuangan limbah domestik dan mengkolektifkannya untuk kemudian disalurkan dan diproses pada fasilitas pengolahan air limbah agar menjadi bersih dan aman dibuang ke lingkungan. Hal ini akan menjamin sanitasi yang baik dan meminimalisir pencemaran limbah cair domestik ke lingkungan seperti septic tank yang bocor. Fasilitas pengolahan air limbah merupakan sebuah fasilitas yang mengubah air limbah menjadi air bersih yang aman dibuang di perairan atau bahkan dapat digunakan kembali. Dalam keberjalanannya, IPAL akan mengubah limbah cair yang tinggi akan bahan organik dan amonia menjadi tingkat yang cukup aman melalui beberapa proses serta tahapan tertentu. Konstruksi IPAL dimulai dari air limbah masuk ke dalam tangki pengendapan utama atau primary settler, di mana limbah akan dibiarkan mengendap. Kotoran yang mengendap akan masuk pada thickener, di mana endapan kotoran akan semakin kental dan kadar airnya berkurang. Sedangkan air yang berisi kotoran tersuspensi masuk ke dalam biological treatment untuk diaerasi. Di dalam biological treatment, kotoran yang tersuspensi di dalam air akan diuraikan melalui siklus nitrogen konvensional yang membutuhkan aerasi kuat dan sumber karbon. Setelah itu, air akan masuk ke dalam tangki clarifier atau penjernihan agar air benar-benar aman dibuang ke perairan. Sedangkan limbah yang sudah dikentalkan tadi akan masuk ke dalam digester yang akan mencerna kotoran yang terkonsentrasi menjadi biogas secara anaerob menggunakan bakteri fermentatif, bakteri asetogenik, dan bakteri metana. Namun, limbah tidak akan tercerna sepenuhnya dan akan ada hasil samping yang biasa dikenal sebagai sludge. Sludge adalah hasil samping dari proses digester, berbentuk lumpur yang sangat kental, sangat tinggi amonia dengan konsentrasi berkisar antara 500 sampai 3000 mg per liter dan memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Sludge biasanya akan dikembalikan ke biological treatment untuk diuraikan kembali sehingga akan dibutuhkan lebih banyak aerasi dan sumber karbon untuk mengolah sludge menggunakan siklus nitrogen konvensional. Untuk meminimalisir biaya operasional IPAL, diterapkan inovasi menggunakan bakteri Anamox yang mampu secara revolusioner memotong siklus nitrogen konvensional dengan merubah amonia dan nitrit langsung menjadi gas nitrogen dan air tanpa perlu pertambahan apapun. Hal ini berbeda dengan proses nitrogen konvensional yang memerlukan konsentrasi oksigen terlarut tinggi melalui tambahan aerasi kuat sehingga sumber karbon agar bakteri aerob bisa bekerja dalam proses denitrifikasi. Bakteri ini hidup pada lingkungan tanpa oksigen dan bisa diterapkan pada IPAL konvensional tanpa merubah struktur IPAL yang sudah ada, khusus untuk menguraikan limbah sludge. Proses Anamox dilakukan dalam sebuah reaktor Anamox yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem aerasi mikro, kedua biomas Anamox yang tertampung di dalam media granula, dan ketiga yaitu Anamox separator. Sistem berjalan dengan masuknya sludge dari proses digester yang kemudian diberikan aerasi mikro untuk mengaduk sludge yang masuk. Sludge akan bercampur dengan media Anamox, memecah molekul amonia dan nitrit menjadi gas nitrogen secara kontinu.
air dan media ANAMOX akan terdorong ke permukaan reaktor dan masuk ke dalam separator. Separator akan memisahkan media ANAMOX dan air efluen yang telah terproses sehingga terwujud air efluen rendah amonia, mengurangi sumber karbon, dan memangkas biaya operasional hingga 30%. Diharapkan aplikasi sistem Integrated Wastewater Treatment Plant dengan ANAMOX dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan limbah cair domestik di Indonesia secara efektif dan efisien, sehingga tidak mencemari perairan umum seperti sungai dan laut. Oleh karena itu, aplikasi dari sistem ini sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals. Poin ke-6 yaitu Water and Sanitation, dan juga poin ke-14 yaitu Life Below Water. Selain itu, sistem IPAL ini juga mampu sebagai alternatif dalam memproduksi energi dalam bentuk biogas dari sludge yang terkonsentrasi, sehingga selaras pula dengan poin ke-7 SDG, yaitu Affordable and Clean Energy. Diharapkan, teknologi ini dapat diaplikasikan di berbagai IPAL di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan sanitasi yang lebih baik.